warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Bapak Lili Nurholik, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Lampung, didampingi oleh Pak Harmen Pohan, Manajer Pengadaan Bulog Lampung. Pemirsa Tegar TV, sengaja kami hadir di kantor Perum Bulog untuk mewawancarai pimpinan Bulog Lampung dengan tema kesiapan peran Bulog Lampung menghadapi bulan suci Ramadan 2023. Jadi pemirsa, karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan Ramadan nih, ya Pak Lili. Ini gimana jelasnya nih Pak Lili? Karena kita supaya masyarakat kena harga-harga juga stabil. Silakan Pak. Terima kasih Pak Umar. Jadi betul, insya Allah minggu depan ya kita sudah mulai menghadapi puasa Ramadan. Dan kadang-kadang seperti pemirsa tahu bahwa harga yang lagi meningkat adalah harga beras. Betul. Harga beras karena memang di satu sisi panen itu belum masif, sementara akibat dari kemarin pada tahun kemarin ada pajak black sehingga harga saat ini masih cukup tinggi ya di masyarakat. Nah, kebetulan momennya bersamaan dengan puasa. Inilah yang sedang kita hadapi semua, termasuk Bulog ya. Maka langkah-langkah yang dilakukan Bulog untuk paling tidak menahan gejolak harga supaya nggak terus naik, karena kan inflasi adalah secara masif melakukan operasi pasar atau sekarang dikenal dengan istilah SPAP, stabilisasi pasokan harga pangan ya. Stabilisasi pasokan harga pangan. Ya. Kita jual dengan harga yang sangat murah, maksimal adalah HIT 9450 per kilo. Nah, itu 450 per kilo. Oke. Itu secara masif kita lakukan di semua tempat, baik di pasar, baik itu Pemda melakukan operasi pasar, di RPK kita, toko-toko masyarakat, semuanya kita masih dengan harga 900 maksimal lah, itu adalah 9.450 per kilo ya. Per kilo. Oke, itu dilakukan. Makanya secara langsung itu kita berharap ada semacam pengaruh terhadap harga sehingga tidak mengerek inflasi di tahun-tahun mendatang. Itu upaya itu juga Pak Lili untuk mencegah tingginya harga. Jadi ada ketentuan harga 9.400 tadi ya. Itu untuk pemerintah Pak. Itu jadi medium itu harus 9.450. Itu kita minta kepada semua supaya kita agar dia tetap menjual, selalu menjual pada harga 9.450 maksimal ya. Sehingga tidak menambah kenaikan harga di pasar. Nah, sekarang mungkin berkisar sekitar 10-11 untuk medium ya. Di pasaran ya. Sehingga kalau kita bisa menahan harga. Itu juga yang kita lakukan terhadap minyak goreng. Minyak goreng kita juga bersama dengan beras, bersama dengan instansi lain kita juga melakukan masif untuk minyak goreng ya. Sama dengan beras kita juga masif, dan kita berharap semoga itu bisa mengurangi beban masyarakat. Itu Pak. Pak Lili, ini kayaknya gejala klasik lah bahwa kalau misalnya kita mau puasa
pada harga naik gitu ya Pak Armen nih. Ya. Ini gimana? Memang ada permainan atau bagaimana sih Pak? Saya mungkin tidak berat ya mengatakan bahwa itu permainan, tidak. Yang berat adalah pihak keamanan. Tapi memang Kondisi seperti biasa itu terjadi memang pada saat paceklik gitu. Kemudian pada saat menjelang Ramadan ini, nanti kita dapat juga pada saat menjelang Idul Fitri. Itu banyak variabel lah yang menyebabkan itu naik gitu ya. Jadi Pak Omar, saya tidak bisa mengatakan apakah ini mafia atau tidak, karena itu bukan orang saya, bukan kita lah untuk menyatakan itu. Pak, ini terakhir di sesi pertama ini, karena mungkin pengadaannya, ketersediaan beras di daerah-daerah itu akan stabil sehingga nanti harga akan kembali turun lagi atau akan bagaimana? Kalau pengadaan sampai dengan detik ini kita masih terus berusaha dengan segenap mitra kita untuk menyerap pengadaan di wilayah Lampung. Yang terkait dengan stok yang ada, tadi kita di samping di Lampung ya, di Bandar Lampung kita juga mengirim memove lah ya, memindahkan barang-barang kita ke seluruh wilayah Lampung. Artinya kita berusaha memenuhi gudang-gudang kita di Lampung ini supaya terisi. Diharapkan stok-stok itu bisa menjaga kestabilan harga pangan di daerah. Oke, makasih Pak. Pak Armen, ini gimana soal pengadaan sebagai manajer pengadaan Bulog Lampung ini? Terkait soal pengadaan beras lah dan sebagainya. Ini gimana? Yang pertama yang bisa kita informasikan yaitu kalau Bulog sekarang ini sedang ditugaskan untuk menyerap gabah beras itu sebanyak-banyaknya. Dalam arti kata kita berarti harus ibaratnya mengisi gudang Bulog itu seoptimal mungkin. Gitu ya. Karena tujuannya adalah ketahanan nasional dalam arti kata stok beras. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya yaitu pembelian kita dan upaya juga sosialisasi bahwanya sekarang itu tahun 2023 Bulog sudah mulai buka untuk melakukan pengadaan ke pembelian. Tapi memang seperti kata Pak Lili tadi, kondisi harga itu kan sekarang kan kita tahu lagi harga lagi naik. Itu memang karena kondisi paceklik di lapangan atau bagaimana menurut Pak Armen? Harga di pasar ya Pak. Nah kalau kita harga di pasar, tapi kondisi nggak paceklik gitu. Artinya pengadaan stok di beras petani panen relatif nggak ada masalah atau bagaimana? nah kalau kita menyinggung di harga di pasaran Pak, terus terang aja itu memang lagi kenaikannya cukup tinggi. Cukup tingginya dikatakan kita kan tahu bahwasannya di akhir tahun kemarin itu stok berasnya Bulog itu bisa dikatakan sedikit, sedangkan permintaan untuk nasional itu banyak. Oh iya. Jadi apalagi di awal tahun ataupun akhir tahun kemarin itu kan bukan masa panen. Jadi kalau kita supply-nya sedikit sedangkan demand-nya tinggi, itulah yang menimbulkan kenaikan harga. Terus menyangkut dengan pertanyaan Bapak tadi ke Pak Lili bahwasannya memang sih kalau menurut saya sih ya sangat relevan lah kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri ya kita kategorikan di sepanjang bulan Ramadan ini ada kenaikan. Kalau menurut saya itu ya wajar lah untuk kenaikan. Tapi kenaikannya itu perlu kita antisipasi ya dalam bentuk kewajaran, jangan sampai tidak wajar. Ya kita artinya batas-batas wajar. Betul, yang namanya kenaikan ya wajar lah. Contohnya nih, yang biasanya pedagang itu jualnya berapa, naiknya cuma berapa persen, jadi berapa, tapi masih dalam kondisi kewajaran.
karena mungkin pedagang juga kan pengen rasanya dia menikmatin ataupun mendapat THR lah dalam bentuk di penjualan dia dinaikkan. Mungkin tidak hanya komoditi aja, mungkin seperti ya kita katakan transportasi itu aja semenjak mau Idul Fitri aja naik. Nah, karena ada kenaikan tuh itu makanya ibaratnya tuh ya wajar lah untuk naik, tapi kewajaran itulah yang mesti kita antisipasi, jangan terlalu tinggi atau signifikan untuk harga tersebut. Oke, terima kasih Pak Armen dan Pak Lili. Ini menarik nih dialog spesial kita pada sore hari ini terkait tema kita kesiapan perum Bulog Lampung menghadapi bulan suci Ramadan 2023 terkait soal tingginya harga komoditas. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.